Selamat kepada dua biliar bertopeng yang kembali mempertahankan gelar juara dunia. Menjadi orang pertama yang meraih 5 gelar juara berturut-turut di kejuaraan biliar dunia. Era milik dewa biliar bertopeng sudah berakhir. Berhenti. Cepat tangkap dia! Berhenti. Gila. Pergi! Kakak cantik, kamu sedang main peta kumpet ya? Ada orang yang menegih aku. Tolong aku, ya? Dia sudah dibius, pasti tidak lari jauh. Cepat. Ada orang di dalam cepat. Aku... Pengemis bau. Bungnya menyengat banget. Ayo, pergi. Mereka sudah pergi. Kakak, ada apa? Kamu merasa tidak enak badan? Siu, aku terbang ke sini. Haha, terbang. Haha. Pelan-pelan, Afeng. Kamu harus patuh. Tidak boleh kemana-mana. Jangan lupa, bulan ini kamu sudah merusak 3 meja biliar. Hihi, sudah ya. Kamu yang baik. Aku mau ganti seragam kerja dulu. Hihihi. Hihi. Oh. Masalah tingkat dunia yang belum pernah dipecahkan siapapun 4 sisi terjepit. Ternyata berhasil dipecahkan bahkan dengan 1 kali clear table. Itu benar-benar 2 biliar. Soal kelas dunia seperti ini, hanya dewa biliar yang bisa menyelesaikannya. Aku 2 biliar. Aku 2 biliar. Tidak mungkin, mana mungkin itu dia. Kenapa kamu merusak stick biliar lagi? Afang, Yus. Yue. Benar-benar orang bodoh. Kalau kamu tidak bisa mengontrol tenaga, jangan menyentuhnya lagi ya. Oh. Kakak besar. Keluarga ini sedang apa sih kalian? Hahaha, Erdi, kalian datang mau apa? You Afang takut. Kakak, ada kabar baik yang luar biasa. Tuan muda Lu, penguasa biliar Haicheng, masih ingat kan? Katanya, dia tak mempermasalahkan masa lalu dan bersedia menikahi Yue. Hah? Lu Kung, dulu dialah yang membiusku. Kalian tega menyuruhku menikah dengan bajingan itu? Demi menyilat orang berkuasa, kalian sampai menjual keponakan sendiri. Apa kalian masih punya hati nurani? Sudah, jangan banyak omong. Pertunangan Suyue dengan keluarga Lu sudah kuputuskan. Sebentar lagi keluarga Lu akan datang menjemputnya. Benar, cepat beres-beres dan tunggu keluarga Lu datang menjemput. Oh ya, sekalian rapikan juga ruang biliar ini. Karena mulai sekarang ini akan jadi milik kami. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Dulu cuma karena kamu anak tertua. Jadi aula biliar ini jatuh ke tanganmu. Jangan lupa. Aturan yang diwariskan leluhur. Ruang biliar keluarga Su hanya untuk yang benar-benar punya kemampuan. Ring baik. Sekarang aku secara resmi menantang ruang biliar keluarga Su. Apa yang mau kamu lakukan? Melakukan apa? Sudah aku bilang, ruang biliar ini hanya untuk yang punya kemampuan. Hari ini kami datang untuk merebut kembali ruang biliar ini. Siapa di antara kalian yang mau melawanku? Kamu?
Atau kamu? Kalau mau tanding, lawan aku. Jangan ganggu Yue. Siapa yang tak tahu kamu baru saja masuk 10 besar biliar Haicheng? Kalian memanfaatkan keadaan kami. Kami tidak menerima tantangan ini. Keponakanku, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tolak. Ini aturan leluhur orang yang sudah ditantang. Tidak boleh menolak. Sudah, jangan banyak omong, cepat mulai. Ayo main saja. Iya, Yu, jangan takut. Biar aku. Kalahkan mereka sampai tak bersisa.等。大家下来的，实力都可是那人个的，看么这个是呢就。阿峰, gevangen bikin ribut. Sampai kecil? Sampai tua. Aku sarankan kalian tak usah naik dan mempermalukan diri. Cepat mengaku kalah saja. Siapa bilang kami pasti kalah? Yue. Hari ini kamu yang mewakili ruang biliar keluarga Su. Terima tantangannya. Mengkali malu sendiri. Baik. Keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Tenang saja, ayah. Hahaha, ini level 10 besar di Haicheng, Yue dalam bahaya. Haha, dengan level segini masih berani menantang? Kalau tak mampu pulang saja dan latihan lagi. Kak Yeye, aku sudah selesai. Giliranmu. Ominai, dia benar-benar memasang formasi 4 penjuru mengepung bola putih di tengah. Dia sedang menjebak Yue. Yui, tanganmu sakit lagi ya? Kaki Yue, kemampuanmu saja pas-pasang. Masih berani melawanku dengan tangan cedera. Apa yang bisa dilakukan seorang perempuan? Menurutku sih. Perempuan tak pantas di meja biliar kalau tak sanggup cepat mengaku kalah. Yue, tanganmu sakit ya? Tanganmu benar-benar sakit kan? Biar aku yang main untukmu. Aduh, Afeng, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Cuma memasukkan bola ke lubang saja. Apa ributnya? Paman, memang sudah tak ada orang lagi yang bisa melawanku. Mengirim orang bodoh untuk melawanku, tangannya sakit pula, hahaha. Afeng. Dengar ya. Ayo duduk manis di sini dan tunggu aku, ya? Afeng, dengarkan ya. Makin lama kamu bertele-tele. Kekalahannya nanti makin memalukan. Nak, kamu masih ingat jurus andalan Kyushen yang dia ciptakan sendiri, ekor naga? Ekor naga. Aku mengerti, Paman Wang. Yu, dengan levelmu sekarang, kamu masih berani meniru gaya bermain dua bola? Hahaha, benar-benar meremehkan orang. Hahaha. Yue berlatih keras setiap hari, dia tidak kalah dari kalian. Yue, semangat, ayo! Yu. Ayah percaya padamu. Wah! Tadi posisinya benar-benar terjepit dari segala arah, tapi bolanya terurai. Sekarang malah terkepung dari 5 sisi. Kamu sengaja menjebak Yue. Kalian benar-benar mengira diri kalian pintar? Tak disangka kan? Inilah Tuhan asliku. Situasi bola seperti ini, mungkin hanya jiwa bola bertopang legendaris yang bisa memecahkannya. Tapi jiwa bola sudah... Hei, Shishan, jika Anda benar-benar pernah datang ke sini, maukah Anda menampakkan diri sekali lagi dan membimbing saya? Yo, pukul dari sini. Jump shot. Hahaha, si Yu dengar tidak? Jump shot, pukul dari sini. Hei kamu, adu bang. Menurutku sama sekali tidak perlu membuang waktu lagi.
Ha? Aduh, you. Katakan saja perempuan seharusnya di rumah melayani pria dengan baik. Kamu keluar main biliar cuma bikin keluarga malu? Memangnya bisa melakukan apa lagi? Hah? Kak Yu. Waktu dulu kamu jadi asisten pelatih. Kamu sering dipegang-pegang orang. Bagaimana rasanya dilecehkan anak tidak? Kamu bilang apa? Haha, aku ini pelatih kepala yang terhormat. Sama-sama karyawan masuk bedain tinggi rendah segala? Jangan terpengaruh omongan mereka. Fokus. Tempat yang ditunjuk si bodoh itu sepertinya memang bisa memecahkan posisi. Aduh, Yue, pukul di posisi ini. Ini yang paling tepat. Kuku pakai 30% tenaga, tanganmu tidak akan sakit. Yu, bagaimana kalau kamu coba posisi yang ditunjuk Lin Fang? Wang. Kenapa kamu ikut-ikutan dia bikin keributan? Dia kan cuma orang bodoh, mana mungkin paham biliar? Bukan begitu, Paman. Tahu sekarang tidak ada cara lain. Kita coba saja. Sudahlah, hentikan. Mazuk! Sekarang aku percaya. Benar-benar masuk. 2 bola sekaligus. Bukankah kamu bilang ini sama sekali tak ada solusinya? Kenapa bahkan orang bodoh bisa memasukkannya? Kebetulan. Pasti cuma kebetulan. Suyue. Meski kebetulan sekali, memangnya kenapa? Coba pekakan posisi ini. Selanjutnya, kita lihat bagaimana caramu memukul. Sebenarnya siapa orang ini? Oh! Sial, sampah ini malah memasukkan 5 bola berturut-turut. Tidak bisa dibiarkan. Kalau terus begini bukankah kita bakal kalah? Sini, bodoh! Kakak traktir kamu minum. Minum, Afong suka minum. Oh, hahaha, Suhaurang, kamu kurang. Hah? Jangan salahkan aku. Orang bodoh ini naik sendiri. Hahaha. Mina dengan benar. Jangan latih tanding denganku. Tenang saja ya. Room biliar itu pasti jadi milik kita. Bro, maaf ya. Tanganku terpeleset, bolanya tak sengaja terbang keluar. Hahaha. Suharan, kamu benar-benar hina. Jahat! Berani-beraninya kamu melukai Yue. Kaki Yue. Aku melakukan kesalahan. Giliran kamu. Kau tahu, ini untuk Rui. Yue, jangan memaksakan diri. Oh, Kak Yu, tanganmu sepertinya sudah tidak bisa bermain lagi ya. Hah? Kan sudah kubilang, seorang perempuan seperti dia tidak pantas maju bermain. Naik pun hanya membuang waktu. Kakak, hasilnya sudah ditentukan. Anda tanggani saja. Adik kedua, jangan keterlaluan. Jelas tadi anakmu yang bertindak dan sengaja melukai putriku. Paman besar, kita hanya bilang adu kemampuan. Tidak pernah dibilang tidak boleh pakai trik. Kamu. Suyue, permainan bolamu biasa saja. Ruang biliar pun tak bisa kau pertahankan. Malordetsko, lebih baik kau tahu diri dan patuh menikah dengan tuan mudalu. Soal si bodoh ini, sebaiknya jangan dekat-dekat dengannya. Jangan sentuh aku. Dia cuma orang bodoh. Kenapa aku tidak boleh menyentuhnya? Aku mau menyentuhnya, ya aku sentuh. Memang kenapa? Aku mohon, jangan sentuh dia. Jangan. Cepat pergi, aku bantu kamu. Jangan panggil dia bodoh. Baik. Dasar tak tahu sopan sentuh.
berani mendorong orang tua. Hari ini aku akan mendidikmu atas nama orang tuamu. Hajar ya. Tidak boleh memukul orang. Jangan memukul lagi. Berhenti, jangan memukul lagi. Jangan memukul lagi. Berhenti. Jangan memukul lagi. Hentikan. Afang. Perempuan galak. Lepaskan Yue. Lepaskan Yuan. Kak, lepaskan Yue, lepaskan. Lepaskan Yue. Lowen balik. Afeng, tangkap dia dan seret ke atas ranjang. Jangan memukul lagi, hentikan. Cepat atau lambat tetap harus pergi. Kalau tidak, Tuan Muda Lu akan menikmatinya dengan baik. Lepaskan aku. Bajingan? Yue. Afeng, kirakan tenaga. Ayo pergi, jangan berkelahi lagi. Jangan pukul lagi. Pergi. Jangan bergerak. Paman, aku yang akan pergi. Hentikan. Afang. Ayah tidak apa-apa. Atong tidak kesakitan. Hak, seharusnya dari dulu begini. Hihi, sana. Ayah tidak boleh menandatangani. Yue, ini salah ayah yang tidak berguna. Ruang biliar ini adalah warisan dari leluhur kita. Tapi ayah tidak mampu mempertahankannya. Aku telah mengecewakan leluhur keluarga Su. Bukan. Kakak. Kita semua bermarga Su, kenapa baru saat di tanganku jadi dianggap mengecewakan? Benar-benar disayangkan. Mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang. Ayah, kita belum kalah. Aku yang maju. Aku akan bermain melawanmu. Kau kuma orang bodoh? Mau melawanku? Baik, benar aku. Dan aku akan mengalahkanmu. Baik. Aku terima tantanganmu, tapi kalau kamu kalah... Ruang biliar ini jadi milik kami. Kau, orang tua ini, harus menikah dengan Tuan Muda Lu. Berani main-main denganku. Minum habis semuanya. Suhaurang, kamu terlalu licik. Hei. Aku tidak memaksa kalian. Aku setuju. Kalau kamu kalah, Aku yang akan menanggung kekalahan. Kalau kamu bisa memasukkan satu bola saja. aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Memasukkan bola regu apa susahnya? Aku bisa melakukannya. Naga emas besar. Ahahaha, perhatikan baik-baik. Hahaha. Jump shot! Ha! Jiwa biliar bertepeng sudah menghilang 3 tahun. Di seluruh dunia biliar. Tak seorang pun mampu menanyakan jurus naga terbang di langit. Naga emas besar. Hanya orang bodoh sepertimu berani bicara sesombong itu. Memangnya sulit? Kalau aku bisa memainkan naga emas besar, kalian... Jangan ada yang berani menyentuh Yue. Dan kembalikan ruang biliar itu kepada kami. Dan kamu juga harus menghabiskan minuman itu. Baik. Kalau kamu bisa mengalahkanku. Aku akan menghabiskannya sekali teguk. Setuju. Itu kata-katamu sendiri. Paman, masa kamu biarkan orang bodoh ini bertingkah sinaknya? Tidak, Paman. Bagaimana kalau biarkan dia coba? Aku rasa dia bisa. Fang, hentikan ini. Yo, aku tidak main-main. Aku sungguh. Ahahaha. Kakak, tahu tidak kenapa kamu tidak bisa mempertahankan ruang biliar ini? Karena kamu bodoh.
Sampai-sampai omongan orang bodoh pun kamu percaya? Menurutku, lebih baik kalian cepat berkemas dan pergi, supaya tidak makin mempermalukan diri. Apa lagi yang kamu ragukan? Bawa mereka berdua pergi. Sia! Hai, lepaskan Afeng. Berhenti. Lepaskan aku! Aku berhutang. Aku menyerah. Dajin lang. Kalian cuma disuruh mengurus seorang wanita, bukan membunuh atau membakar. Sampai membuatku menunggu selama ini? Sedang di jalan. Hati-hati di jalan. Lalu soal kami. Setelah ruang biliar direbut kembali, orangnya akan kami ikat dan kirimkan kepadamu. Hahaha, benar. Bukankah si Yue ada di sini? Aku menginginkannya sekarang. Bawa dia pergi untukku. Jangan bermimpi. Apa kalian masih peduli hukum? Di siang bolong begini, kamu datang ke rumah orang untuk merampas orang. Bibi, aku datang melamar secara resmi dengan tandu. Mana bisa disebut merampas? Wukong? Aku tidak akan menikah denganmu. Tidak akan. Kalau begitu juga tidak masalah. Aku akan mengambilnya tanpa bayar. Hadits, Tuan Muda Lu, Anda benar. Kalau dia bisa naik keranjang Anda. Itu adalah kehormatan besar baginya. Haha. Wesasha tidak jijik. Kau cuma barang rusak yang sudah bersuami. Itu sudah karena leluhurmu bakar hiu dapat keberuntungan besar. Masih bengong ngapain? Dalam setengah jam, kalau dia belum ada di ranjang keluarga Lu. Jangan salahkan aku kalau kalian celaka. Terji. Apa yang kalian lakukan? Jangan. Lepaskan aku. Yue, lepaskan Yue. Jangan sentuh Yue. Cepat lari. Yo, cepat lari. Cepat lepaskan dia. Afang. Jangan lari. Lepaskan. Kau tak mau jatuh ke tanganku. Atau kau mau di depan suami bodohmu itu? Pergi dari sini. Bagus sekali, Yuan. Baik. Kalau begitu, sekarang juga akan kuhajar kau, bajingan. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Lepaskan anakku. Lepaskan aku. Biar aku mati, aku tak akan ternodai oleh orang sepertimu. Hahaha. Makin kau melawan, kakak, aku makin terangsang. Ayo, sayang. Lepaskan aku! Siapa yang berani? Aku. Istrik? Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan istriku. Afang, berani kau sentuh aku. Percaya atau tidak, akan kubantai seluruh keluargamu. Bodoh, yang berdiri di hadapanmu adalah penguasa biliar Hai Cheng. Tak bisa kau lawan, cepat lepaskan. Cepat! Kalian cepat hentikan dia. Kalau Tuan Muda Lu murka, ku beritahu seluruh keluargamu akan mati. Ling Feng, turunkan. Afang. Aku tidak ingin menyeretmu ke masalah ini.
Kita bisa membicarakan baik-baik. Bukankah tuanmu hanya ingin merebut istrimu? Kita bertanding secara adil. Begini caranya. Selama kamu bisa mengalahkanku bermain biliar, Istri kamu akan tetap di sini. Lepaskan mereka dulu. Lepaskan. Lepaskan. Afang, sepa turunkan dia. Afang. Afu, bilang saja ini persaingan yang adil, tidak boleh mengingkari janji. Aku tidak akan mengingkarinya. Tapi ini sama sekali tidak boleh diketahui orang lain. Aku sudah tidak berguna lagi. Aku adalah penguasa dunia biliar di Haicheng. Aku tidak pernah bertanding sembarangan. Kamu ingin menantangku? Kamu harus mengalahkan 3 anak buahku dulu. Jangankan 3, bahkan 30 pun. Aku bisa mengalahkan semuanya. Orang bodoh tetap saja bodoh. Dia sudah gila ya. 30 orang. Istrinya saja sudah direbut orang. Ayo! Akan kutunjukkan padamu. Apa arti berani bertaruh? Berani kalah? Lalu kemana bola-bola di meja ini? Aku ingat tadi Lingfang yang main, jangan-jangan dia. Dia memasukkan semua bolanya! Tidak mungkin. Dia cuma orang bodoh. Mana mungkin bisa main biliar. Apakah pimpinan klub biliar keluarga Su ada di sini? Ketua Chen, kenapa Anda datang ke sini? Maaf tidak menyambut Anda dengan baik. Dua biliar bertopeng telah menghilang selama 3 tahun. Tidak ada lagi kemungkinan dia masih hidup. Penguasa negara telah memutuskan Mengadakan upacara peringatan besar untuk mengenang Jiu Sheng. Saat itu para tokoh dan elit ternama akan hadir. Aku punya satu undangan, awalnya disiapkan untuk klub biliar Su. Karena kalian sedang mengadakan pertandingan, maka undangan ini akan diberikan kepada pihak pemenang. Yu, ini bagus sekali. Aku hadiahkan untukmu. Dasar bodoh. Cepat kembalikan itu pada Ketua Chen. Ini orang-orang dari klub biliar dan asosiasi biliar. Kalau kita menyinggung mereka, kita juga akan kena imbasnya. Wah! Ngapain? Maaf, Ketua Chen. Yu, dia bilang ini hadiah untuk pemenangnya. Aku pasti menang, jadi itu milikku. Kuma kamu? Jangan bermimpi bisa mengalahkanku. Bajingan besar akan kuhancurkan kamu. Baik. Tunggu saja. Aku mau menambah 1 tahunan lagi. Kalau kamu kalah, Akan kubuat kamu bertanduk hijau dan menyerahkan istrimu dengan tanganmu sendiri. Ayo, Ki Rancang. Kalau kamu kalah, kamu harus memakan semua bola biliar di meja ini. Kamu bahkan tidak pantas jadi lawanku. Mulai saja. Silakan 3 pemain kepala. Mirka bertiga. Ternyata mereka adalah tamu kehormatan keluarga Lu. Kasihan ya setelah Tuan Muda Lu meraih peringkat pertama di Haikyang 5 tahun lalu. Dia tak pernah ikut turnamen lagi dan mempekerjakan 3 pemain kepala dengan bayaran tinggi. Sebagai tamu kehormatan keluarga Lu, Siapa yang berani menyinggung Tuan Muda Lu? Hari ini aku sendiri akan mengajarimu cara bersikap. Aku mengerti. Ini adalah 2 pedang. Dia juara nomor 1 di kota Haicheng selama 3 tahun berturut-turut. Sekretaris. Tadi belum memuaskan, cuma pemanasan saja. Setengah jam lagi akan kutunjukkan padamu apa itu pria sejati. Yu, jangan takut. Aku pasti tidak akan membiarkan dia merebutmu. Mulai. Aku sudah setua ini. Tak ingin dibilang menindas orang bodoh. Aku beri kamu kesempatan break dulu.
Aku akan bermain dengan satu tangan saja. Aku juga bisa mengalahkanmu. Main pakai satu tangan, pantas saja dasar sampah yang bahkan belum pernah pegang stik biliar. Dengan satu tangan saja, meski tangan dan kakimu digabung, tetap bukan tandinganku. Lihat hasil pukulanmu itu. Awalnya aku pikir kamu bakal beruntung dan bisa masuk satu bola. Tak disangka? Ternyata malah gagal total, hahaha. Istrimu sebentar lagi jadi milikku. Nak, hari ini akan kutunjukkan padamu apa artinya tembakan tanpa meleset. Apa? Hitam! Ada 2 pedang. Apa kau sudah menua? Berwarna ya? Ngapain main bola hitam, Mana mungkin? Menurut jalur yang sudah kurencanakan, Seharusnya bola nomor zebra yang masuk dulu. Mana mungkin jadi bola hitam at? Babak ini, Lin Feng menang. Lin Feng, bocah bodoh itu benar-benar menang karena hoki. Best of 3. Kalau bocah bodoh ini menang satu babak lagi, UAU ku bisa tetap tinggal. Jua pedang sudah menguasai arena fast touchdown. Kapan pernah buat kesalahan rendahan begini? ini jebakan yang sengaja dipasang Lin Feng. Dengan posisi barusan, bola apapun yang dipukul, hasilnya pasti bola hitam at yang masuk. Sebenarnya siapa bocah bodoh ini? Nyi, penjahat besar, siap-siap makan bola saja. Kita lihat sampai kapan keberuntunganmu bertahan. My Young! Phantom. Gen besar nasional. Satu-satunya wanita di dunia biliar yang lolos ke kejuaraan dunia, Phantom. Aku sudah tak sabar. Kita selesaikan cepat. Tenang saja, Tuan Muda Lu. Dobau. Inilah jurus am alam Phantom, tebasan kilat petir. Bodoh. Permainan selesai? Tapi bola-bolamu tidak ada yang masuk lubang. Mana mungkin? Tidak masuk, satu pun tidak masuk. Meyang, jadi ini yang kau sebut tebasan petir halilintar? Tuan Muda Lu. Ini tidak mungkin. Aku sudah menguasai arena bertahun-tahun tak pernah sekalipun salah. Wow. Pernah 2 kali. Dan hanya 2 kali itu saja. 2 kesalahan milik Mei. 1 kali di kejuaraan dunia saat melawan Dewa Bola Bertopeng. 1 lagi di kejuaraan nasional 5 tahun lalu. Pada saat itu. Was it pertandingan itu adalah Dewa Bola Bertopeng? Setiap kali sang Dewa Bola ada di arena, bolanya selalu kehilangan arah. Jangan, Kak. Kemampuanmu memang payah sekali. Tadi aku mengalah dengan 1 tangan. Sekarang aku mengalah dengan 1 kaki. Suhauran itu. Jangan-jangan dia pura-pura bodoh. Sepertinya tidak mungkin. Sial, kepukul terlalu keras lagi. Tuan Muda Lu, kan sudah kubilang dia benar-benar bodoh. Bodoh murni 24K terjamin. Bagus, orang bodoh itu bagus. Tenang saja, Tuan Muda Lu. Kali ini, aku pasti tidak akan melakukan kesalahan lagi. Indah. Satu pukulan bersih menutup meja, pantas disebut tebasan petir halilintar. Jadi ini kekuatan asli Meying benar-benar masuk. Apa jangan-jangan tebakanku salah? Yue, lihat. Aku menemukan stik biliar baru. Saat Mei bertanding, Lin Feng justru tidak ada di sini. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sesuai dugaanku?
Bodoh, selamat, kau kalah. Nona kecil. Sebentar lagi aku akan membawamu pulang. Hei. Cuma karena kalian beruntung, ronde berikutnya aku pasti menang. Menang. Yang akan turun berikutnya adalah kartu as keluarga Lu. Boka, tunggu saja. Afeng, kamu tidak apa-apa? Afeng. Di jalan. Jen yang ini adalah tembok besi. Tembok besi yang menempati peringkat kelima dunia. Keluarga Lu ternyata bisa mengundangnya sebagai tamu kehormatan. Buang dia ke sungai. Siap. Wah! Fang. Fang. Hai, Fang. Dasar sampah, begitu Master Shubi belum turun tangan, dia langsung ciut. Ini dirimu yang tak berguna ini. Suamimu saja sudah tidak bisa berdiri. Menurutku kita tak perlu lanjut bertanding. Lebih baik kau ikut pulang denganku saja. Lepaskan aku. Berhenti shock, Sutsi. Lihat saja, nanti aku akan membereskanmu dengan baik. Lepas dengan aku. Yeah! Kamu itu wanitaku. Lihat saja pecundang ini. Aku lebih kaya darinya, lebih berkuasa, dan jauh lebih kuat darinya. Apalagi yang tidak kau puaskan? Aku bilang jangan sentuh Yeye. Fang. Dia zigu. Tuan muda Lu tertarik pada wanitamu. Itu kehormatan bagimu. Biar tuan muda Lu ikut menikmatinya. Hahaha. Dokter. Hei, ada apa dengan Afang? Suan muda Lu ada di sini. Aku datang. Berani-berani dia kamu memukulku? Kali mati! Sekarang juga akan kulucuti kau! Jangan mendekat! Tahan dia untukku! Lepaskan aku! Teriaklah, meronta saja. Aku malah makin terangsang kalau kamu berteriak. Ha. Jangan. Yeah. Jangan. 很急性急，洗洗茶，jangan yang show. Wah. Ha! Tuan Muda Lu, apa Anda tidak apa-apa? Lepaskan aku. Tidak bisa. Tuan Muda Lu. Kamu berani mengangkat tangan pada Tuan Muda Lu? Dasar bodoh, kamu sudah tidak mau hidup lagi. Jangan menyeret keluarga kami. Benar sekali. Seharusnya sejak dulu aku sudah menyuruhmu pergi. Setidaknya 3 tahun. Tak kusangka begitu sadar kembali, aku langsung bertemu orang yang dulu mencelakaiku. Menarik. Kau memang kejam. Hari ini kita bertaruh lewat pertandingan bola. Tunggu sampai kau kalah telak. Setelah itu, aku akan menikmati istrimu dengan perlahan. Celaka! Tenang saja, Tuan Muda Lu. Begitu saya turun tangan. Dia bahkan tak punya peluang untuk menang. Tidak baik. Dia sedang menjebak Lin Feng. Katanya pertahanan lenggan besi tak terkalahkan, dan begitu dia bertahan sekeras lenggan besi, banyak pemain selevel dengannya sudah tumbang di tangannya. Nah. Giliranmu.
Lin Feng mengenakan topeng. Itu persis sama dengan foto dua bola. Jangan-jangan Lin Feng adalah dua bola itu? Afeng, ada apa denganmu? Hahaha. Aku bakal kalah jadi pakai topeng dua bola buat pamer saja. Hahaha. Siapa bilang aku berpura-pura? Bodoh sekali, cuma pakai topeng sudah mengira dirinya dewa bola bertopeng. Hahaha. Bodoh. Anggap saja tebakanmu benar. Di dunia ini, yang bisa memecahkan bola ini hanya dua bola bertopeng. Sayangnya dia sudah lama menghilang. Bola ini tak akan bisa dipecahkan siapapun. Yakin sekali dua bola sudah tiada? Jangan-jangan hilangnya dua bola dulu adalah ulahmu. Omong kosong apa itu? Bolehnya masuk. Sebenarnya siapa kamu? Bertopeng. Dua bola. Mustahil. Aku sendiri yang melemparkannya ke sungai. Dia tak mungkin masih hidup. Klinik pemecahan sindak ini sejak dua bola bertopeng menghilang. Aku belum pernah melihatnya lagi. Lausu! Menantu laki-lakimu itu mana mungkin orang bodoh? Dia itu Jelman Dewa Biliar. Dewa Biliar? Dia benar-benar bisa bermain. Dan tekniknya luar biasa seperti karya dewa. Tebakanku tidak salah, dia jelas bukan orang biasa. Jangan-jangan. Apa dia benar-benar Dewa Biliar bertopeng yang menghilang 3 tahun lalu? Ada orang lain yang menyuruhnya membunuhku. Musuh ada di terang. Sementara aku di balik bayangan. Sebelum pelaku sebenarnya muncul, aku belum boleh membuka identitasku. Kalau tidak, keluarga Su akan terseret. Hei Yu, menurutmu aku hebat sekali kan? Afeng. Haha, ternyata ada dua orang di dunia yang mirip seperti ini. Jiwa biliar bertopeng yang mengguncang dunia biliar? Mana mungkin dia hanyalah orang bodoh? Hai Yu, kali ini aku tidak mematahkan stick dan juga tidak merusak meja. Aku kan jadi anak baik ya? Han Feng memang hebat. Kok bisa sepintar dan sebaik ini? Sekarang aku akan memukulmu. Aku tidak boleh bergerak. Kalau aku sampai bertindak, pasti akan ketahuan. Sekarang aku harus pura-pura tak berguna. Ada apa ini? Hah? Bukankah kalian para ahli? Hah? Nomor 1 di Haicheng, 10 besar nasional, dan kamu peringkat 5 sedaksia. Bahkan orang bodoh saja tak bisa kalian kalahkan. Buat apa aku memelihara kalian? Hah? Sekelompok sampah. Kalian semua sampah. Jangan bilang kamu takut. Dengan statusku yang begitu terhormat, mana mungkin aku bermain dengan orang bodoh? Aku cuma bercanda. Masa kalian anggap serius? Apa maksudmu sebenarnya? Pinggawal! Datang ke sini! Kamu kurang. Kamu jelas bilang, kalau kami menang, Yue boleh tetap tinggal. Orang tak berguna ini jelas bukan dalang di balik kejadian waktu itu. Siapa sebenarnya yang mampu menyuruh lenggan besi peringkat 5 besar dunia menjadi pembunuh? Aku tidak kurang. Bukankah kamu belum mengalahkanku? Kung. Jelas kamu sendiri yang bilang. Selama Lin Feng mengalahkan mereka bertiga, kamu akan bertanding melawannya. Hei, aku tahu dia cuma takut. Di dunia persilatan sudah lama beredar kabar kalau tubuhnya sudah rusak. Sekarang pegang stick saja tak kuat, makanya 5 tahun ini dia tak pernah ikut tanding. Omong kosong, ginjalku masih kuat sekali. Tua muda lu, saya tidak menyinggung soal ginjal. Kenapa Anda malah mengaku? Kenapa kalian diam saja? Tangkap dia untukku. Kalau masih melawan, kubuat kalian mati. Benar. Siapa? Tuan muda lu. Kau anggap aku ini tidak ada?
mengingkari janji merampas wanita dengan paksa, menahan orang secara ilegal. Begitukah cara keluarga lu bertindak? Hari ini saja saat aku ada di sini masih begini. Apalagi kalau aku tidak ada. Bukankah kau akan bertindak semaunya? Ketua Chen, kata-kata Anda terlalu berat. Apa Anda lupa keluarga lu menyumbang 6 juta tiap tahun ke asosiasi biliar? Betul. Tuan Lu memang sangat mendukung perkembangan biliar di Daxia. Tentu kami tidak akan lupa. Tapi, apa hubungannya denganku? Saya duduk di posisi ini demi kemajuan biliar Daxia. Untuk mencari talenta yang benar-benar berbakat, bukan untuk menjilat kalian para penguasa. Pertandingan hari ini, mau tak mau kamu tetap harus bertanding. Baiklah, aku lelah. Aku tidak mau main lagi. Cukupkan. Pergi. Baik. Iya. Selesaikan dulu taruhan ini baru boleh pergi. Kalau tidak... Kalian tidak akan bisa keluar. Hai. Tadi itu kamu sendiri yang bilang, kalau kamu kalah, kamu harus memakan semua bola biliar ini. Begitu banyak orang yang mendengarnya, apa kamu masih mau ingkar janji? Bola ini sebesar ini. Mana mungkin aku bisa memakannya? Kalau begitu, biar aku bantu kamu. Ketua Chen, Kamu yakin mau bermusuhan dengan keluarga Luku? Silakan. Hahaha. baik. Kamu memang kejam. Tuan muda lu. Bola ini keras sekali. Nanti gigiku bisa rusak. Bagaimana aku memakannya? Hahaha, aku tidak mau makan. Syamullah yang bantu memakannya. Batuk-batuk. Cepatlah, masih perlu aku bantu lagi? Tuan muda lu, jangan sampai tersedak. Bukankah ini gelas air yang tadi aku campuri sesuatu? Kenapa air ini terasa agak lengket? Haha. Aha. Masih berani menertawakanku. Suatu hari nanti, Aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Navigasi. Zuhun, Dan kamu juga, tunggu saja. Dada. Siapa yang berani menindasku? Lapo. Itu dia. Asosiasi biliar mereka ingin memusuhi keluarga lu kita. Bagaimana kamu ingin menghukumnya? Aku akan menghancurkan gigi setiap orang dari mereka. Ketua Chen. Anda sudah mendengarnya. Apa maksud Anda? Anakku sejak kecil hidup serba mewah dan tak pernah dirugikan. Hari ini dia menderita kerugian sebesar ini di tanganmu. Aku mau kalian membayar dengan gigi kalian. Ini sudah keterlaluan. Tuan Lu. Anda sedang mengancam saya. Saya akui. Kalian memang bisa berkuasa penuh di Haicheng. Tapi asosiasi biliar kami adalah organisasi yang dipimpin langsung oleh sang penguasa. Bukan sambaran orang rendahan. Yang bisa diinjak sesuka hati. Sampai sebelum hari ini, Keluarga lu kami memang masih menghormati asosiasi biar kalian. Tapi sekarang, Ketua Chen. Apakah keadaan sudah berubah? apa maksudmu? Kau ingin tahu siapa orang ini? Dana yang sekali turun tangan membuat dunia biliar gemetar. Bahkan penguasa negara menjadikannya tamu kehormatan dan mengerahkan seluruh sumber daya. Demi mencari dewa biliar bertopeng selama 3 tahun penuh.
Ini benar-benar bikin menarik. Geo bilang dia dewa biliar bertopeng. Memangnya siapa yang percaya? Kalau menurutku, keluarga Su itu, menantu mereka justru lebih mirip dewa biliar bertopeng. Setidaknya kemampuannya setara dengan sang dewa dulu. Tuan Lu, Anda bilang dia dua biliar bertopeng. Apa buktinya? No bukti? Baik, aku akan tunjukkan buktinya. Motif naga jingling. Milik dua biliar bertopeng. Tongkat biliar khusus kerajaan. Setelah dewa biliar menghilang dulu, tongkat ini pun ikut lenyap. Tak disangka bisa muncul lagi hari ini. Jangan-jangan Orang ini benar-benar dewa biliar bertopeng. Ketua Chen. Saka khas bisakah Anda memberi penjelasan pada keluarga lo? Yue. Menurutmu apakah paman-paman jahat itu membunuh 2 biliar? Lalu merebut tongkatnya dari tangan 2 biliar? Yuyu, aku sangat takut mereka pembunuh. Omong kosong belaka. Menurutku, ucapannya ada benarnya. Dewa biliar bertopeng telah menghilang selama 3 tahun. Mengapa dia muncul tepat pada saat seperti ini? Selengsong 2 bola, hanya pembunuh 2 bola bertopeng yang mungkin memilikinya. Barulah orang itu bisa memiliki tongkat biliar ini. Menurut saya, justru kalianlah pembunuhnya, Ketua Chen. Kau tidak sungguh-sungguh percaya omongan orang bodoh, kan? Aku sudah memberitahu sang penguasa negara dan orang terkaya Daxia, Tuan Su. Aku mengundang mereka ke Haicheng untuk menyambut kembalinya 2 bola bertopeng. Jurusan naga terbang di langit ini hanya dikuasai 2 bola, asli atau palsu. Coba saja, nanti akan ketahuan. Penguasa negara dan Shuye. Besar sekali nyali kalian. Bahkan 2 tokoh besar itu pun berani kau ganggu. Akulah yang menemukan kembali 2 bola bertopeng untuk Daxia. Aku adalah pahlawan besar Daxia, bahkan seluruh dunia biliar. Bahkan penguasa negara pun harus menghormatiku. Lagi pula, aku bisa memainkan naga terbang di langit. Sepertinya orang ini benar-benar dewa bola bertopeng. Xiao Shan, selama bertahun-tahun keluarga lu selalu mengikutimu dan patuh pada perintahmu. Sekarang karena kau memutuskan muncul ke dunia, tolong berdirilah membelaku. Orang tua ini terlalu naif. Dewa bola? Lurus dan tak kenal takut. Dayalah kebanggaan Daxia kita. Mana mungkin beliau membantu melakukan kejahatan menindas rakyat seperti ini? Benar, aku juga percaya pada 2 bola. Ketua Chen, tolong beri penjelasan kepada keluarga lu. Suara ini bereskan dengan bersih. Jangan sampai ada yang tahu. Ya, itu dia. Ayah, apa ayah benar-benar memanggil penguasa negara dan Tuan Shu ke sini? Kalaupun demi membelaku, Gertakan ini sudah keterlaluan. dia cuma aktor, mana mungkin bisa naga terbang di langit. Kalau nanti situasinya tak terkendali, bagaimana? Sedikit, lebih berani dong. Inilah dewa bola bertopeng yang sesungguhnya. Hei, pelan-pelan gigiku sakit. Hai Gozu dan Tuan Shu akan segera tiba. Kalau begitu, setelah keduanya menyelesaikan urusan resminya, saya tentu akan memberi keluarga Lu penjelasan. Baik. Kalau begitu, Ketua Shu, mohon jangan campuri urusan pribadi keluarga lu kami. Aku sangka dewa biliar bertopeng yang legendaris ternyata bersekongkol dengan keluarga Lu. Kupikir orang yang berdiri di puncak dunia biliar dan mengharumkan nama Daxia. Berbeda dari sampah-sampah seperti mereka. Berbeda dari sampah-sampah seperti mereka. Kau ini dewa biliar bertopeng. Sama sekali tidak pantas menjadi kebanggaan dunia biliar dan rakyat Daxia. Padahal aku menonton videomu setiap hari. Mekatmu, idolaku. Tak kusangka kau ternyata sampah tak berguna. Kenapa masih diam saja? Serang dia. Hei, apa yang kalian lakukan? Gozu dan Tuan Su telah tiba. Salam Gozu, Tuan Shu. Gozu, Tuan Shu. Inilah dewa biliar bertopeng. Benar.
Dua biliar. Atas budi dan pertolongan besar Anda, saya Shuyang tak pernah melupakannya seumur hidup. Asal Anda memberi perintah, kerajaan bisnis keluarga Shu akan saya serahkan sepenuhnya pada Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Dasar katak dalam tempurung. Dulu saat Tuan Hu merintis usahanya, ia mengandalkan satu pukulan ajaib dari Dua Biliar. Dengan satu pukulan itu, Dua Biliar melayu dari babak penyisihan regional hingga menaklukkan puncak kejuaraan dunia. Saat itu tak seorang pun menyagokan Dua Biliar. Taruhannya bahkan sangat tinggi. Hanya Tuan Shu yang bermata tajam melihat potensinya dari yang tak punya apa-apa. Hingga menjadi orang terkaya di kota dan kini orang terkaya seantero negeri. Wenn setia menyapat atmos ait gefahr mimicirjar, sote afa for fie ciciwar teteta vetia tatkait. Kalian sudah menyinggung keluarga Q dan keluarga Lu. Tunggu saja ajal kalian. Yue, jangan takut. Aku di sini. Di bawah tekanan kekuasaan, aku bahkan tak bisa melindungi diriku sendiri. Namun meski harus hancur berkeping-keping, aku tetap akan melindungimu. Mengingat identitas Dua Bola masih belum dipastikan, arena segera dikosongkan. Asal orang ini saja. Bisa memperagakan kembali jurus khas naga terbang ke langit milik Dua Bola bertopang 3 tahun lalu. Maka aku akan membuktikannya atas nama penguasa negara Daxia. Dua Bola wajah dingin telah kembali. Tunggu. Akulah Dua Bola bertopeng. Apa? Kau bilang kau adalah Dua Bola bertopang? Hahaha. Fen, sekarang jangan bicara dulu. Dengarkan aku ya. Yua. Aku sangat tahu apa yang kukatakan. Aku sudah sadar. Kamu sudah baik kan? Kamu benar-benar sudah pulih? Sialan, orang bodoh ini, dia sudah tidak bodoh lagi. Apa kau tahu siapaku? Berani berbohong di hadapanku adalah kejahatan menipu penguasa. Aku beri kau satu kesempatan lagi, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Akulah Dua Bola bertopeng. Jurus naga terbang ke langit. Bisa kutunjukkan sekarang. Bagus. Dua bola. Dua jurus naga terbang ke langit. Sungguh menarik. Aku tak peduli siapa di antara kalian Dewa Bola, siapapun yang berani menipu penguasa negara. Hanya ada satu jalan, mati. Dua Bola yang kuikuti bagiku suci dan tak boleh dinodai. Afeng? Aku tahu kau menyamar sebagai Dua Bola bertopeng demi melindungiku. Cepat minta maaf kepada penguasa negara dan Tuan Su. Aku tak ingin kau mempertaruhkan nyawamu demi aku. Yu. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Kalau begitu, sekarang cukup percaya satu hal. Akulah Dewa Bola. Mulai sekarang, aku tak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Baik. Feng, aku akan menunggumu. Mulailah. Tentang kejadian 3 tahun lalu, Bagaimana hasil penanganannya? Tenang saja. 3 tahun lalu saya sendiri yang melemparkannya ke sungai. Mustahil dia bisa kembali hidup. menurut saya, bocah ini sudah terpojok dan nekat ingin menyamar sebagai Qiu Shen. Berani menyamar sebagai Dua Biliar dan menantangku. Karimati. Yang mulia. Untuk tur ini, panggil saja Dua Bola bertopeng. Orang bodoh itu cuma palsu. Membiarkannya datang hanya membuang waktu. Biarkan dia datang lebih dulu. Sebelum ada verifiksi Dua Bola, semua orang punya kesempatan. Karena dia bersikeras mengaku sebagai Dua Bola, maka kita lihat saja kemampuannya. Kamu sangat percaya diri. Tentu saja. Kemampuanku diakui dunia. Baik. Kalau begitu, biarkan aku melihat aksimu dulu. Baik. Kuingatkan, kalau aku yang mulai duluan, mungkin kalian tak akan punya kesempatan. Li Feng. Seberapa besar keyakinanmu bisa mengeluarkan jurus naga terbang di langit? Tidak normal. 100%. Silakan. Oh,
Oh. Hahaha. Vegas. Naga terbang di langit. Dia benar-benar dewa bola bertopeng. Dia benar-benar sudah menguasai jurus naga terbang di langit. Ayo. Kita tamat. Sudah kubilang. Begitu aku bergerak duluan, kalian tak punya peluang? Apa yang kau tertawakan? Si segini kekuatan? Kau mencelakai aku sampai mati hanya untuk menggantikanku, ya? Dan baru 3 tahun kemudian kau muncul untuk menyamar sebagai diriku. Artinya, selama 3 tahun penuh, kau hanya menguasai satu jurus ini, naga terbang di langit. Apa yang kau katakan? Aku tidak paham, aku tidak mengerti. Kau sudah lupa malam hujan saat aku menghilang itu? Kalau begitu, coba tebak berapa banyak orang yang tahu soal pembuangan mayat di tepi sungai. Siapa kamu? Kamu manusia atau hantu? Baik! Pantas saja disebut Dewa Bola bertopeng. Sudah 3 tahun, tapi kemampuan Anda masih sehebat dulu. Benar-benar luar biasa. Dewa Bola! Selama ini, sebenarnya kemana Anda pergi? Kecelakaan itu 3 tahun lalu. Kedua tangan saya hancur. Setelah menjalani latihan tertutup selama 3 tahun, Barulah saya muncul kembali. Selamat kepada penguasa negara karena akhirnya menemukan dua bola bertopeng. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menyamar sebagai Dewa Bola bertopeng. Pengawal. Ia bahkan belum bergerak. Begitu tak sabarnya mengakui dewa bola palsu. Hanya satu jurus, naga terbang ke langit, sudah membuat kalian segitu hebohnya. Apa dua bola bertopeng cuma sebatas ini di mata kalian? Hari ini akan kuperlihatkan pada kalian. apa itu naga sejati? Kamu berani merebut stik bolaku? Ini namanya mengembalikan beng ke pemilik aslinya. Kalian semua tahu jurus naga terbang ke langit, tapi yang tidak kalian tahu adalah naga terbang ke langit hanyalah jurus khas Dewa Bola bertopeng. Jurus pertama dari 18 jurus penakluk naga, sekaligus yang paling sederhana. Pigeon Guts, kalian mendengar jurus 6 naga berputar balik dalam 18 jurus penakluk naga? Aku pernah mendengarnya. Aku hanya tahu itu adalah jurus terakhir dari 18 jurus penakluk naga. Dan juga yang paling sulit sayangnya. Seumur hidupku ini, Belum pernah melihatnya. Belum pernah sama sekali. Baik. Hari ini akan kuperlihatkan pada kalian. Hebat sekali. Akhirnya aku melihat 6 naga berputar balik. Ini adalah kehormatanku. Dan juga kehormatan bagi Dasha. Dengan satu tekad Dewa Bola, kejayaan Dasha terlahir kembali. Ini juga membuat dunia biliar Dasha yang telah terdiam selama 3 tahun Kembali mengguncang dunia. Kau tidak mendorongku. Ternyata benar-benar bisa memainkan 6 naga berputar. Kalau begitu, akan kuterima jurus Flying Dragon Soaring to the Sky milik Lian Lian. Kenapa? Kalau begitu, aku akan menyambut Flying Dragon Soaring to the Sky milik Lian Lian. Memangnya itu apa? Guru. Sesuai dengan perintah Anda, Jiwa perang bertopeng sudah mati. Kau telah mengikutiku selama zat besi tahun penuh. Selama ini, aku menyembunyikanmu di balik bayangan, melarangmu mengungkap identitas dan kemampuan biliarmu. Mulai sekarang, kaulah dua biliar bertopeng. Mulai sekarang. Kamulah dua biliar bertopeng.
Kapan kau akan menguasai Flying Dragon Soaring to the Sky? Kapan kau akan tampil sebagai jiwa biliar bertopeng dan kembali muncul ke dunia? Terima kasih, Guru. Terima kasih. Jiwa, mulai hari ini, keluarga Shu kami akan menjadi pendukungmu yang paling setia. Orang yang menyamar sebagai dirimu ini. Bagaimana harus ditangani? Katakan, siapa sebenarnya kamu? Dan siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apa yang terjadi dengan wajahnya? Sepertinya dia berlatih secara paksa Flying Dragon Soaring to the Sky hingga merusak pembuluh jantung dan menyebabkan aliran energi serta darah berbalik. Latihan paksa apa? Akulah dua biliar bertopeng yang sesungguhnya. Jiwas Flying Dragon Soaring to the Sky ini memang milikku sejak awal. Akulah jiwa bertopeng yang sebenarnya. Semua ini milikku. Tungkat biliar bermotif naga emas dan perak ini juga milikku. Berani-beraninya menyamar sebagai dewa biliar bertopeng. Penggawal. Seret mereka berdua pergi. Tidak perlu. Dia memaksa berlatih Flying Dragon Soaring to the Sky hingga merusak aliran meridiannya. Goresha hidupnya tak akan lama lagi. Biarkan saja dia hidup atau mati dengan sendirinya. Melawan takdir dan mengubah nasib. Mati pun tak akan menebus dosanya. Tua muda kina. Siel, aku sudah tidak sabar lagi. Ling Fong pasti kalah tanpa keraguan. Tangkap Su Yue sekarang juga. Hei, jangan mendekat. Berhenti. Afang, kenapa kamu keluar lagi sekarang? Kenapa? Dia depan dewa bola bertopeng. Satu jurus pun tak sanggup dilewati. Kau keluar di saat yang tepat. Sekarang akan kubuat kau jadi suami bertanduk hijau. Menggendong istrimu ke ranjangku. Dan kau akan melihat sendiri bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Kalimat ya? Berani mengangkat tangan padaku? Percaya atau tidak, akan kubuat seluruh keluarga Su Yue menemanimu ke liang kubur. Siapa yang kau maksud? Untuk menemuimu di kuburan. Siapa yang kau suruh menemanimu mati? Yang Mulia Raja, urusan resmi. Terima kasih. Kalian keluar tepat pada waktunya. Orang bodoh ini kalah bertanding tapi masih berani kabur. Kalau bukan karena aku berjaga di sini, dia hampir lolos. Kau bilang dia yang kalah. Tidak sesederhana itu. Mana mungkin orang bodoh ini jadi lawan dewa bola? Kalau menurutmu? Bagaimana seharusnya hukuman bagi yang menyamar sebagai dewa bola bertopeng? Berani menipu yang mulia raja. Menurutku, mulutnya harus dijahit dulu. Patahkan kedua tangan dan kakinya, biar seumur hidup tak bisa memegang stick. Kalau itu masih belum cukup melampiaskan amarah, menurutku dia dan seluruh komplotannya harus dipukuli sampai mati, lalu dilempar keluar untuk jadi santapan anjing. Apakah ini tidak terlalu ringan? Dia berani menipu yang mulia raja. Hukuman ini sudah terbilang murah baginya. Baik. Kalau begitu, lakukan sesuai yang kau katakan. Hei yang mulia. Hai. Apapun yang dilakukan Lin Fong itu sepenuhnya kesalahannya sendiri. Tapi jangan sampai melibatkan orang-orang yang tak bersalah. Benar, Yang Mulia. Saya bersumpah atas kehormatan saya. Kedua keluarga kami sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Dan sudah lama tak ada ikatan apapun. Kami akan langsung menandatangani surat pemutusan hubungan sekarang juga. Kalian benar-benar tidak ada hubungan lagi dengannya. Sama sekali tidak ada. Kauman kedua, bibi kedua. Tadi kalian masih memanfaatkan hubungan sebagai kerabat keluarga Su. Bahkan sampai berebut ruang biliar dengan kami. Sekarang bagaimana? Takut terseret masalah, jadi cepat-cepat lepas tangan. Tidak takut kena kutukan Tuhan? Kutukan Tuhan? Kalian membesarkan orang bodoh yang mencelakakan seluruh keluarga, itu baru namanya kutukan. Ku beritahu kalian. Komisi keluarga hidup jujur dan lurus. Kami tak mungkin terseret oleh kalian para bodoh ini.
Sebagai pejabat yang menjunjung keadilan, hei. Kalau pemimpin berbohong dan menyamar sebagai dewa biliar bertopeng, itu semua karena aku. Dibandingkan dengan kalian yang egois, dia 1000 kali bahkan 10.000 kali lebih baik. Terima kasih. Karena mereka ingin menandatangani surat pemutusan hubungan, kita setujui saja. Hahaha, karena kalian semua ingin menandatangani surat pemutusan hubungan. Hari ini akan kuputuskan untuk kalian. Terima kasih atas kemurahan hati Anda yang mulia. Yang mulia. Segera tangkap mereka semua dan hukum seberat-beratnya. Baik. Hawa! Tangkap mereka! Hei! Hei, kalian mau apa? Hai, ada apa ini? Kenapa malah memukul kami? Hai, lepaskan aku. Kenapa kalian menangkapku? Keluarga kami lah yang menemukan dewa biliar bertopeng. Jasanya sangat besar bagi kami. Kalian berani menangkapku? Apa kalian sudah bosan hidup? Mereka tidak salah tangkap orang. Yang ditangkap memang kalian, para bajingan hina yang melupakan moral demi keuntungan. Bukankah kamu yang menyuruh sang penguasa negara menangkap orang yang menyamar sebagai dewa biliar bertopeng, bahkan menjahit mulutnya dan mematahkan tangan serta kakinya, lalu memukuli para komplotannya sampai mati dan melemparkan mereka ke anjing? Kalau begitu, yang seharusnya ditangkap itu kamu. Apa hubungannya denganku? Buka mata anjingmu itu. Lihat baik-baik. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah dewa biliar bertopeng yang sesungguhnya. Apa? Kamu tidak salah kan? Tidak. Dailah yang pernah menggemparkan seluruh Tiongkok. Ayah. Kenapa ayah juga ditangkap? Bukankah ini sudah sangat jelas? Bagaimana bisa aku punya anak sebodoh kamu? Lukhun! Tahukah kamu? Kalian telah melakukan kejahatan besar, menipu penguasa, hukuman mati. Yang mulia penguasa negara, saya dijebak. Menyamar sebagai dewa biliar bertopeng itu ide ayah saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia saja tidak tahu, apalagi saya. Saya bahkan bukan darah daging keluarga Lu. Saya tidak bersalah. Tidak adil. Kalau kalian semua mengaku tidak tahu kejahatan yang telah kalian perbuat, Maka biar aku yang menjelaskannya. Kejahatan besar pertama. mengiara di saat kacau, kurang dalam pertandingan, dan merebut ruang biliar secara paksa. Kedua, kejahatan besar. Menculik wanita tak bersalah dan melukai orang dengan sengaja. Menindas orang dengan kekuasaan. Ketiga, kejahatan besar. Menipu penguasa negara dan menyamar sebagai dewa biliar bertopeng. Kejahatan yang sama sekali tak terampuni. Aku ini penguasa Hai Cheng. Harta aku melimpah. Lalu kenapa kalau aku menginginkan seorang wanita? Saat ajal sudah di depan mata, kamu masih tidak tahu menyesal. Lei Feng, kita ini satu keluarga. Kamu harus menolong kami masa tega melihat kami mati begitu saja. Lei Feng, kami memang bersalah, tapi dosanya tidak sampai pantas dihukum mati. Mohon belas kasihan yang mulia, tolong beri kami keringanan dan lepaskan kami. Benar, kami juga tidak menyangka akan jadi seperti ini. Salah sendiri, dia bodoh. Dia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Kalau tahu, pasti tidak akan jadi keributan begini. Parji. Li Feng. Kita ini keluarga. Kalau nanti kamu sukses, jangan lupakan kami ya. Hahaha. Kalian masih punya rasa malu atau tidak? Kalian masih punya rasa malu atau tidak? Jangan lupa, itu surat pemutusan hubungan keluarga yang barusan kalian tanda tangani. Yui, bagaimana menurutmu sebaiknya mereka ditangani? Kalau begitu, seperti yang mereka katakan tadi, serahkan saja pada yang mulia dan Tuan Su. Baik. Aku akan mengurusnya sekarang juga. Penggawal. Bawa pergi. Jangan. Aku benar-benar tidak seperti ini. Ketua Zhang, ini benar-benar menakutkan. Silakan beri perintah, Yang Mulia. Segera tarik kembali semua undangan upacara peringatan. Besok, asosiasi biliar kalian akan mengadakan jamuan besar di Hai Cheng. Selamat atas kembalinya dewa biliar bertopeng. Baik. Siap dilaksanakan. Besok mohon kehadiran Anda dan keluarga untuk berkenan hadir. Tenang saja, aku pasti datang. Ketua Chen. Tolong kirimkan satu undangan untuk guruku, Fei He Tianzun. Guru Anda ternyata Fei He Tianzun? Benar-benar, murid hebat memang lahir dari guru ternama. Bagus. Sejak kecil dialah yang mengajariku bermain biliar. Itulah yang membentuk diriku sampai hari ini. Karena itu sekarang aku kembali
Orang pertama yang ingin kuberitahu adalah keluarga di jalur ke-8. Kau kalah. Apa? Dia belum mati? Diam mempelajari jurus 18 penakluk naga di belakangku. 6 naga berputar. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau Ning Feng sampai tahu bahwa Anda yang mencelakainya dan juga diam-diam bersekongkol dengan Sang Master, dia pasti tidak akan melepaskan kita. Dasar zampa tak berguna. Kalau begitu, sebagai guru, aku harus turun tangan sendiri dan menghabisinya. Kita tidak boleh membiarkannya mengganggu rencana besar Dashi. Dulu aku masih menyimpan 1 jurus pamungkas. AKU akan mewariskan seluruh ilmu rahasiaku kepadamu. Beritahu pihak arena. Lakukan ramalan untuk menentukan langkah besok. Ada. Siapa sangka menantu bodoh keluarga Su ternyata adalah 2 biliar, haha. Ayah? Apapun identitasku, aku akan selamanya menjadi menantu keluarga Su. Baik. Oh ya. Anakku. Ada satu orang yang harus sangat kau waspadai. Setelah kau menghilang 3 tahun lalu, ada orang Dashi bernama Kuroda. Dia terus mengembangkan kekuatan Dashi di wilayah Dashia. Dia bahkan mengaku sebagai Raja Biliar Daja. Dia terus menekan para pemain Dashia dan kini tahu bahwa 2 biliar telah kembali. Perjamuan besok. Dia pasti akan datang. Kalau datang, memang kenapa? Hanya orang Dashi belaka berani bersikap angkuh di Dashia kita. Yang menantang hanya akan menemui kematian. Menurutmu pakaianku ini terlalu berlebihan? Tidak apa-apa, Bu. Cepat bantu lihat apakah dasiku miring. Tidak main. Ayah. Kalian tidak perlu tegang. Ini hanya perjamuan biasa. Ida apa ini? Mingye, semua mingye. Apa yang kalian lakukan? Hihi. Xiaohua, tempat akara sudah ditata sesuai dengan instruksi Anda. Apakah Anda puas? Kalau mengundang dengan cara begini, saya khusus menyiapkan kursi meja utama untuk Anda. Jadi ternyata ada pengkhianat dari dalam. Silakan duduk. Hei. Letaka, kamu juga duduk. Kalian ini siapa? Memang pantas duduk di sini? Kalau tempat ini bisa diduduki orang Dashi, masa kami orang Daxia tidak boleh? Memangnya kenapa kalau orang Daxia? Hanya Raja Bola yang pantas duduk di sini. Dunia biliar Daxia sekarang ini setengahnya dikuasai. Semuanya ditopang oleh tim Dashi yang dipimpin Raja Bola. Keluarga rendahan seperti kalian ini. Tidak ada satupun yang pantas duduk bersama Raja Bola. Kamu, tiap kata selalu Raja Bola. Sampai-sampai wakil ketua asosiasi biliar Daxia menjadi anjing peliharaan orang Dashi. Berani-beraninya kamu bilang aku anjing? Usir mereka keluar. Siap. Tunggu. Kami masuk secara sah dengan undangan resmi. Kalian tidak berhak mengusir kami. Undangannya, coba kulihat. Hahaha, sudah tidak ada. Mengerti. Sekarang kalian bisa pergi. Kenapa kamu merubah undangan kami? Aku memang merobeknya. Lalu kenapa? Kalian ini keluarga Su dari Haicheng, kan? Kemarin, sang penguasa negara dan Tuan Shu baru kembali ke Haicheng. Dan langsung menghukum keluarga Su dengan berat. Kalian para pendosa ini masih berani datang ke jamuan kembalinya Sang Dewa? Maksudmu aku tidak boleh datang? Kau bertanyakan pada Ketua Chen. Tanpa aku hari ini. Apa jamuan ini masih bisa berjalan? Lalu kamu ini siapa? Dia adalah Dewa Bola bertopeng. 100 kali lebih mulia daripada Raja Bola yang kamu sebut-sebut itu. Siapa yang bikin keributan? Siapa yang bikin masalah? Melapor kepada Raja Bola. Sekelompok sampah tak berguna sedang bikin onar di sini. Mereka mencoba menyamar sebagai Dewa Bola untuk menyusup ke jamuan. Akan segera saya usir supaya tidak mengotori pandangan Anda. Orang Daxia malah berlutut pada anjing penjilat seperti dia. Sampah penjilat sepertimu pantas jadi wakil ketua asosiasi biliar.
Hak Heian Sang Pahlawan tak pernah mau kembali selama ini. Ha! Mensikikan! Apa jadi anjing Raja Bola bisa dilakukan siapa saja? Menurutku kalian ini tak sanggup meraih anggur. Lalu bilang anggurnya asam, hahaha. Pendual! Seret mereka keluar dan hajar! Yakin kalian mau menyentuhku? Sebaiknya tanya dulu Ketua Chen, kalau tidak, akibatnya takkan sanggup kau tanggung. Kau pikir kau pantas mengganggu Ketua Chen? Berhenti! Hangkokan. Tangguh! Dia orangnya. Gadi kaulau si legenda palsu itu yang sebenarnya adalah dua bola bertopeng. Sambut aku! Ternyata memang kau. Jangan keterlaluan. Berani-beraninya memasang karangan duka di jamuan kembalinya Dewa Bola, Raja Bola terlalu sombong. Sekarang dunia biliar Daxia sudah berada di tangan Raja Bola, sekalipun dua bola kembali. Itu kumanama tanpa kekuatan. Berlutut sekarang juga. Suruh dia teriak 3 kali. Hei pahlawan, Ciutan sudah mati. Aku akan melepaskanmu. Wane, Olo. Kau menolak pesulang. Jangan salahkan aku bertindak. Ayo. Buat Xiaoqi kalah. Baik, aturannya sangat sederhana. Ini duel biliar. Siapa yang paling cepat membersihkan meja? Dayalah pemenangnya. Semua minuman jadi miliknya. Keluarga sebunuh diri di tempat. Berdoalah pada Raja dan Dewa. Mungkin hari ini keberuntungan tidak berpihak pada kita. Chushen, kalau aku kalah, bukankah tinju dua Daxia benar-benar tamat? Baik, tapi untuk menghadapi dirimu, aku belum perlu turun tangan sendiri. Di jamuan ini, kamu bebas pilih siapa saja, aku bisa menyuruhnya bertanding. Ketakutan lama. Menurutmu? Meja biliar sekarang ini masih wilayah kekuasaanmu? Syahwa. Tepat 10 menit lagi. Jamuan akan resmi dimulai. Ini wanita yang sedang memohon pada doa. Aku memilih dia. Katanya dia orangnya sushi. Yang ratusan tahun lalu langsung terkenal, sushi yang membuat semua lawannya tak berdaya. Habis sudah, ini bukannya konyol. Bagaimana mungkin bisa menang? Hukum langit? Sekarang semua orang sudah tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sampai naik, jangan buang waktu. Tidak melihat peti mati, tidak akan meneteskan air mata. Akan kutunjukkan padamu. Raja biliar. Kekuatan yang sesungguhnya. Afang, bagaimana aku bisa mengalahkan Raja Biliar? Bagaimana kalau kamu saja yang maju? Li Feng. Dalam 3 tahun ini, Raja Biliar menantang seluruh Daxia tanpa satupun kekalahan. Yuyu mustahil bisa menjadi lawannya. 50 detik. Yang bisa melakukan ini hanya dia. Cepat! Giliran kalian turun ke meja. Sebenarnya siapa yang mengajarmu jurus tadi? Bola itu jelas bukan. Kira hanya kamu yang bisa teknik pindah bayangan. Maksudmu? Guruku yang mengendalikan caramu memukul bola. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak mungkin menjadi pengkhianat negara. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dijual. Hanya karena uangnya belum cukup. Ayah. Apakah kita benar-benar pasti kalah? Tenang saja. Ternyata guruku yang menggunakan teknik perpindahan bayangan. Itu berarti dia berada di sekitar sini. Suruh dia keluar. Baik. Biar kau mati dengan mata terbuka. Hahaha.
Guru! Benar-benar Anda? Apa perintah Raja Bola? Ling Feng adalah muridmu, bukan? Sekali menjadi guru, bertindaklah. Katakan saja kebenarannya padanya. Setelah itu, Menara Santa. Satu kartu. Guru! Sebenarnya apa alasan terpendammu? Lin Feng. Jika seseorang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi pun akan menghukumnya. Aku sudah lama menasihatimu. Bergabunglah dengan tim nasional Dashi. Kalau bukan karena kamu, Keras kepala dan tak mau mendengar nasihat. bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Bunuh dia! Pantas saja dia bisa menguasai jurus naga terbang ke langit. Kamulah yang menyuruhnya membunuhku. Kau menyalahkan gurumu? Kalau mau menyalahkan, salahkan bakat alamu yang luar biasa. Aku diam-diam melatih ratusan orang, tapi hanya kamu yang berhasil. Menguzai de la pambela jurus penakluk naga. Orang sepertimu. Jika tidak dimanfaatkan oleh Dashi, Satu. Hanya punya satu jalan, yaitu mati. Jadi kau ingin membunuhku. Semua ini demi Dashi. Siapa? Sia-sia semua jerih payahku melatihmu selama bertahun-tahun. Karena kau sudah sekali mengambil nyawaku. Mulai saat ini, Hubungan guru dan murid kita putus sepenuhnya. Ling Feng. Sudah 30 detik. Giliranmu bertindak. Licik. Kita bahkan belum mulai bertanding. aku akan mengalahkanmu. 3 detik. Feng, tinggal pengus detik lagi. Apa ini bisa bersail? Li Feng. Penguasa negara akan segera tiba. Bagaimana kalau kita menunda sedikit waktu? Mintalah penguasa negara untuk menyelamatkanmu. Selama masih hidup, selalu ada harapan. Sudah kukatakan. Kemenangan kita 100%. Apa Tangsang sudah gila? Dengan selisih skor sejauh itu, mana mungkin bisa menang? Tebasan penakluk naga. Inilah kekuatan 2 biliar bertopeng. Jurusan ini belum pernah muncul selama hampir 100 tahun. Sudah kukatakan. Kita pasti akan menang. Bagaimana ini mungkin? Mereka bukan manusia, mereka monster. Berani bertaruh? Berani mengaku kalah. Apaan itu? Sial. Menumbangkan Raja Biliar. Aku akan menginjak-injak kalian semua. Anjing-anjing bodoh ini di bawah kakiku. Cepat ke sini. Aku tak perlu melihat lagi, berani sekali. Mengecaukan dunia biliar Dasha. Membangun kekuatan para master kalian. Wah. 2 biliar bertopeng masih mau kabur. Gajah. Kamulah yang sengaja memprovokasi. Tolong, ampuni aku. Aku akan mengejar. Yeay! Tuanku Kiesui, mohon ampuni aku. Aku akan mengumumkannya ke seluruh dunia. Jangan sakiti dia. Tolong, ampuni nyawaku. Siapa yang kuat? Siapa yang lemah? Akan kubuktikan dengan stick di tanganku. Untuk seluruh dunia. Selamatkan dia. Aku punya satu permintaan. Silakan katakan. Membiarkannya mati di jamuan kembalimu hanya membawa sial. Dia menyimpan banyak rahasia para master. Serahkan pada badan intelijen. Lakukan penyelidikan secara menyeluruh. Setelah penyelidikan selesai, Baru putuskan hubungan sepenuhnya. Yang Mulia Feihe mengkhianati negara demi kehormatan dan keuntungan. Hukumnya disamakan dengan para penjahat. Bawa dia pergi. Guru, ini saya. Mohon ampun, tuanku. Mohon ampun, Ketua Chen. Disangka asosiasi biliar melahirkan pengkhianat seperti ini.
Mulai sekarang, Aku serahkan padamu. Selidiki dan tindak seluruh asosiasi biliar di seluruh negara. Setelah penyelidikan selesai, Ciu Sheng jauh hukumanmu sendiri. 需要。 Jiu Chen sangat berterima kasih kepadamu. Hari ini kau mengalahkan penjahat besar itu, mengharumkan wibawa negara kita. Semua hadirin dengarkan perintah. Berikan penghormatan tertinggi kepada 2 biliar bertopeng.